Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan guru yang kami hormati. Baik, di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Exampatra terbaru untuk memanage data peserta ujian maupun data bank soal. Baik, kita mulai terlebih dahulu, kita login. Kemudian di sini kita akan dihadapkan menu dashboard ya. Sini kita login sebagai administrator. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan menginputkan data rombel terlebih dahulu, kemudian data ruangan, kemudian data mata pelajaran. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Nah, sebelumnya kita harus download terlebih dahulu template untuk user atau peserta ujian. Nah, di sini ada beberapa role access ya, atau akses yang diberikan kepada guru, admin ataupun siswa. Nah, di sini role-nya ini teacher kalau guru, kemudian di sini ada role operator, kemudian ada administrator atau administrasi utama untuk akses semua fitur. Kita import di sini ya, kita ambil ini template-nya ya, download template Excel atau bisa pakai template yang sudah ada ya. Kita lihat dulu. Di sini ada contoh template guru, kemudian di sini ada template siswa. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini template siswa, kemudian yang satunya template guru. Kita lihat di sini template guru. Ini ada nama, username, email, password, role, kemudian is aktifnya. Kalau dia 1 berarti dia aktif, kalau 0 tidak aktif. Kemudian NIP. Jadi guru itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 form yang harus diisi ya, atau 7 data. Berbeda dengan siswa itu ada nama, username, email, password, kemudian role-nya dia peserta, kemudian is aktifnya itu 1, NIP-nya karena siswa nggak punya NIP kita kosongkan, kemudian NIS-nya, nomor induk siswanya kita isikan, rombelnya, kemudian nama ruangannya, room name. Kemudian di sini ada beberapa form khusus ya, ini untuk penggunaan lebih jauh nanti kita jelaskan di video yang lain. Nah, di sini ada contohnya, ini mapel agama, ini khususnya. Misalkan dia si siapa ini namanya Jihan Azhara, ini dia misalkan agamanya itu Hindu. Berarti di sini diberikan angka 1 di Hindu kelas 10. Atau misalkan dia di Hindu kelas 11. Jadi di sini berarti yang diinputkan, di sini dihapus. Ini khusus siswa dengan mapel agama ya. Nah, ini Islam. Nah, kalau misalkan dalam satu kelas itu Islam semua, ya diisikan 1 di sini ya. Kita tengahkan supaya rapi. Nah, ini misalkan ada salah satu siswa yang agamanya Katolik kelas 10, nah diisikan di sini. Di sininya dikosongkan. Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi, kita simpan dulu datanya. Template gurunya juga kita simpan. Kita kembali ke aplikasi. Nah, di sini kita akan menginputkan data rombel terlebih dahulu. Nah, di sini kalau sudah ada seperti ini, kita hapus saja dulu, kita kosongkan sampai benar-benar kosong ya. Nah, ini tidak bisa dihapus karena minimal ini ada 1 siswa ya, nggak bisa dihapus, minimal harus ada 1 rombel ya. Jadi ini defaultnya nggak bisa dihapus, kita bisa edit sebenarnya. Nah, kita sebelum menginputkan rombel, kita lihat dulu data siswa terlebih dahulu. Di data siswa itu kan ada, nah ini nama rombelnya ya. Ini misalkan saya punya data kelas 10A
Nah, ini rombel 10A, ini ada 10 siswa ya. Berarti kita tulis dulu rombelnya, jangan di template dulu. Kita tulis di sini dulu, misalkan X A gitu ya, kelas 10, misalkan ini deskripsinya kelas 10 A gitu ya. Jadi ini yang jadi acuan untuk menginputkan data di template. Nah, jangan di template ditulis dulu, baru di sini, nanti kebalik nanti. Nah, ini misalkan jumlah siswanya 40 ya. Nah, di sini sudah 10A. Kemudian kita mau buat lagi, misalkan saya punya data ini 10B gitu ya. Jadi kita buat dulu 10B. Kemudian di sini kelasnya cari kelas 10. Kelas 10B misalkan. Jumlahnya 40 misalkan. Nah, ini sudah ada 2 rombelnya ya, atau kelasnya. Kemudian ini karena ini 4 kelas, ini yang kelas ketiga itu 11A, kemudian yang kelas keempat itu 12A. Jadi kita buat 2 kelas lagi. Di sini kelas 11A, copy saja kelas 11A, kita cari, kita tambahkan lagi, simpan. Kemudian satu lagi kelas 12. Kelas 12. Kita tambahkan lagi, simpan. Oke, kita sudah punya 4 rombel di sini. Kemudian setelah kita membuat rombel, maka selanjutnya kita akan validasi ruangannya dulu. Di sini data ruangannya kan masih seperti ini ya, kita hapus dulu semuanya. Kita misalkan ini. Nah, misalkan ada satu yang nggak boleh dihapus ya, karena minimal harus ada 1 ruangan ya. Ini kita hapus dulu 3-tiganya. Nah, kemudian ini kita edit ya. Misalkan ini di data itu seperti ini datanya, apa namanya, nama kelasnya. Saran kami gunakan dengan nama rombel saja supaya lebih memudahkan ya, karena kita nanti kelas itu bisa jadi navigasi di aplikasi ya. Kita ganti dulu nama kelasnya, berarti sama ya ini. Ini kita buat seperti ini, kelas 10A. Kemudian ada 10B. Kemudian ada 11A dan 12A. Copy dulu. Satu lagi berarti 12. Nah, ini kita sudah membuat daftar kelasnya sesuai dengan template yang ada. Kemudian maksud saya ruangan ya tadi ya, bukan kelas ya, karena kelas sudah kita set sebelumnya. Ini ruangannya disamakan dengan nama kelasnya ya, atau rombelnya ya. Kemudian kita ke mata pelajaran dulu. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran, silahkan diketikkan sesuai dengan mata pelajaran yang ada di lembaga. Silahkan diinputkan, misalkan ini PAI kodenya, kemudian ini nama mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam. Silahkan nanti diinputkan sesuai dengan data yang ada. Kemudian kita lihat tag di sini ya. Nah, tag di sini ini yang ada pada template. Nah,
Ini jangan diubah sama sekali, karena apa? Nanti penggunaannya ini dikhususkan, misalkan Hindu kelas X ini untuk agama, berkas lengkap ini untuk administrasi. Kita biarkan seperti ini saja, jangan dihapus, jangan diedit. Karena nanti ini yang misalkan Islam kelas 10 di sini. Ini adalah di template ini tadi ya. Inputannya nanti ini. Jadi siswa dengan agama Islam untuk khususnya kelas 10 nanti ketika ada mata pelajaran agama Islam nanti yang distribusi ke siswanya itu sesuai dengan data siswa yang sudah kita inputkan. Ini data tag ini tadi ya. Nah, ini untuk hak dan izin kita bahas di lain video ya. Di part selanjutnya, kita kemudian setelah kita men-set rombel dan ruangan serta mata pelajaran, kita import usernya. Atau kita masukkan data guru, kemudian data siswa. Saran dari kami, template guru dan siswa itu dipisah ya, jangan disamakan. Karena apa? Nanti inputannya kan berbeda. Formnya itu, guru itu lebih sedikit ya. Hanya berapa data saja, kemudian kalau siswa kan ada kelas dan lain-lain. Jadi dipisah saja antara template guru dan siswa. Kemudian kalau sudah, kita simpan dulu datanya sebelum kita import. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen user, klik data user, kemudian kita klik import. Kita cari data guru ya. Kemudian kita klik import. Nah, di sini data yang ada di template sudah masuk dengan role atau hak akses guru ya, atau teacher ya di sini ya. Kemudian kita import data siswa lagi di sini ya, sama. Template siswa kita import. Kita mulai import. Nah, di sini sukses ya. Di sini kalau kita lihat di dashboard, nah di sini ada 40 siswa dengan total guru 14. Kenapa 14? Karena di sini ketambahan data yang pertama tadi, misalkan ini administrator 1, kemudian operator 1, guru 1 ini tadi yang default ya, kemudian yang satu lagi user ini ya, berarti kan totalnya 14. 10 dengan 4 berarti kan 14 ya, ini kan 10 datanya. Kita lihat. Kemudian setelah itu nanti kita akan men-setting bagaimana tag siswa dan lain-lain. Kita akan bahas pada video tutorial selanjutnya.